kita masuk ke ruang ganti itu orang pada buka baju semuanya gitu loh, kayak jadi polos nyantai aja polos. Aku langsung iya gitu kan, tapi mereka ganti baju nyantai aja gitu loh, kayak itu sih beda kita sama orang asing sama orang Jepang gitu. Kalau orang Jepang ya maupun dia cuman ke minimarket depan gitu, mereka keluar tuh pakai sepatu gitu. Nggak mungkin pakai, tapi Nihon Benki kan juga ada itu. Itu lebih nggak mau lagi. Action, minasan konnichiwa, Koko desu. Oke guys, di video kali ini mungkin kita nggak akan ngebahas yaitu tentang tokutegi, perpisahan atau pekerjaan dulu ya. Kita sekarang ngebahas tentang bagaimana tentang kehidupan kita di Jepang, keseharian kita di Jepang ya. Nah ini menyangkut tentang sesuatu yang kita sesuatu yang sudah terbiasa dan nggak pernah terbiasa di Jepang ya. Karena kan walaupun kita udah jalan berapa ini? Jalan 6 ya? Aku jalan 6 kan? Udah jalan 6 tahun. Selama di Jepang ini ada sesuatu yang nggak akan pernah terbiasa, ada sesuatu yang mungkin awalnya nggak terbiasa, sekarang udah terbiasa. Nah, jadi mungkin teman-teman yang akan berangkat pun juga akan pasti mengalami hal-hal yang seperti ini ya. Nah, maka dari itu di sini mungkin akan sangat penting ya buat teman-teman jadi sedikit referensi atau pengetahuan tambahan ya saat teman-teman berada di Jepang. Nah, maka dari itu buat teman-teman silakan nonton video ini sampai habis. Oke ya, ada beberapa hal mungkin ya kalau dari kita pribadi nih sesuatu yang mungkin nggak akan pernah terbiasa ya walaupun sudah lama di Jepang, dan mungkin ada juga yang mudah terbiasa. Sudah terbiasa ya mungkin walaupun awalnya aneh tetapi lama-lama terbiasa gitu. Pasti ada ya. Nah, kalau dari anggaplah kalau gue sendiri ya, kalau aku ya yang nggak terbiasa dulu, yang nggak pernah terbiasa ya kalau udah kita nggak tahu ke depannya ya. 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun kemudian kita nggak tahu ya. Kalau dari segi musim deh. Kalau dari segi musim ya kan kita tahu nih di Jepang ada musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin. Nah, dua musim ini menurut aku nggak bisa terbiasa musim panas sama musim dingin ini, karena walaupun udah 5 kali, 6 kali menjalani musim panas itu rasanya itu nggak pernah terbiasa karena panas banget gitu. Dan musim dingin pun juga seperti itu, nggak akan pernah terbiasa. Bahkan waktu itu aku juga sempat diskusi sama orang Jepang gitu kan, Pak Hirakawa gitu, aku bilang udah lama di Jepang tapi nggak pernah terbiasa sama musim di Jepang. Jangankan kamu, saya aja orang Jepang nggak terbiasa dibilang seperti itu. Nah, kalau saya sendiri apakah punya masalah dengan masalah musim ini? Kalau musim iya sih, kalau misalnya ditanya soal musim panas sama musim dingin tuh emang Ichiban ya, paling nggak bisa terbiasa gitu. Kalau tapi kalau misalnya dibilang mau pilih ya aku pilihnya musim dingin gitu. Aku pilihnya musim dingin meskipun iya kan Denki Dainya Takai segala macam Takai gitu kan, tapi kalau musim panas tuh bener-bener nggak bisa terbiasa. Lengket, gak enak, panas, cuacanya nggak bisa berkeringat, nggak bisa napas gitu, susah gitu. Kayak apalagi kalau misalnya keluar tuh paling nggak mau banget gitu, apalagi musim panas tuh paling nggak mau keluar. Dan satu lagi yang paling aku benci gitu. serangga kecoa banyak ya di musim banyak banget panas. Kecoa banyak, terus ada yang terbang juga banyak. Kamemushi gitu ya. Kamemushi. Apalagi kalau seandainya teman-teman itu tinggalnya di Inaka, itu serangga banyak banget di musim panas itu ya. Aku paling nggak suka musim panas itu sampai sekarang. Panas ya? Nggak suka, panas banget, panasnya nggak tahan, serangganya banyak. Gimana? Panasnya itu kayak kita berada di belakang pemanas AC disuruh panas gitu ya. Misalnya kita lagi ini panas-panas di luar, lagi panas-panas gitu kan, terus kita berdiri dekat AC yang di luar, baling-baling AC yang di luar. Nah kayak gitu musim panas di Jepang gitu, jadi kayak panas banget, gak enak, terus badan rasanya lengket, kotor banget, berdebu gitu loh, gak enak banget rasanya gitu. Kalau musim dingin ya mungkin dibilang terbiasa ya nggak juga, cuman lumayan lah kalau misalnya dibandingin sama musim panas ya enakan musim dingin, soalnya tinggal pakai yang tebel-tebel lah gitu. Kalau misalnya mau keluar, aku masih mau keluar kalau musim dingin gitu. Kalau musim panas nggak mau ya, panas ya. Misalnya ya kalau ini menurut kita pribadi aja ya. Nggak tahu ya, mungkin ada orang lain yang lebih terbiasa dengan musim-musim di Jepang, nggak tahu ya. Tapi kita pribadi mungkin agak kurang terbiasa. Bayangin nih misalnya musim panas, mau pakai baju setipis apapun yang namanya panas tetap panas. Tetap panas, mau pakai baju setipis apapun ya udah makin panas aja gitu. Berasa aja panasnya hawanya gitu. Apalagi tipe-tipenya orang Indonesia, apalagi nih orang yang dari Sumatera nih, itu nggak mau
Nggak mau gosong, bakar, nggak mau bakar. gosong. Iya. Kalau dipilih antara musim dingin sama musim panas, mungkin pilihnya musim dingin ya. Karena kalau musim dingin, sedingin apapun masih bisa pakai berlapis-lapis Iya, gitu masih ya. enak lah kalau misal keluar lah, ya nggak gitu-gitu amat Ya, lah. ini gitu. kayak gini baju hangat, ini baju hangat, ini baju hangat ini. Nyaman juga. Dan juga kalau dari segi ini, memang dari segi biaya mungkin lebih mahal musim dingin ya daripada Iya. musim panas ya. Karena kalau musim dingin, musim panas itu masih bisa diakalin sama kipas Iya. gitu kan, atau misalnya hematnya masih ada. ya basah-basah Ya. mandi pun pakai air dingin gitu ya. Hmm. Tapi kalau musim dingin mau nggak mau harus pakai pemanas ruangan, Iya. mandi pakai air hangat, cuci piring pakai air hangat, semua yang pokoknya semuanya hangat-hangat gitu. Kasur pun juga pakai Pemanas. pakai pemanas. Ya, jadi mungkin kalau dari segi biaya mungkin lebih hemat Iya. musim panas gitu. Tetapi kalau dibandingin dari 4 musim ini, musim gugur, musim semi sama musim gugur itu yang paling terbaik karena sesuai ya Enak, cuacanya kayak itu Indonesia ya. Anget gitu enak. Itu kan kalau dari segi musim ya. Kalau dari segi makanan gimana? Kan ada makanan Jepang ini yang sampai sekarang nggak terbiasa ya, ini. sampai sekarang yang sangat aku nggak terbiasa itu adalah wasabi. Wasabi Sampai ya? sekarang aku nggak bisa. Wasabi itu sampai sekarang nggak bisa gitu. Kayak gimana pun kayak orang makan sushi gitu kan pasti bilang kalau nggak pakai wasabi artinya nggak makan sushi. Iya. Tetap aja aku nggak bisa. Makanan Kayak nyampe ke hidung gitu nggak bisa. aneh ya di sini ya. Jadi kalau dari makanan sih paling wasabi. Kalau misalnya dari cocolan segala macam Iya, itu iya, wasabi aku nggak wasabi bisa ya. terbiasa gitu. Satu lagi sih paling yang kayak Natto ya, natto ya. nggak bisa. Atau misalnya Tapi nggak kayak mau makan? okra juga. Natto aku nggak mau makan sama sekali. Okra juga nggak mau makan. Padahal okra itu cuma sayur kan. Iya, Kan berlendir. Okra itu dia berlendir. Karena kalau orang Jepang tuh tipenya suka yang neba-neba. Iya. Yang kayak berlendir-lendir itu Berlendir. mereka suka gitu. Makanya kayak telur mentah kayak tamago kake gohang aku juga nggak bisa makan. Nggak bisa juga ya. Nggak bisa. Tamago kake gohang itu kan tamago tuh kan Mentah ya? telur mentah diaduk pakai Diaduk. nasi gitu. Nanti dikasih shoyu aja udah gitu. Nah, siapa juga yang mau makan kayak gitu. Iya, Mungkin iya, ada iya, beberapa iya, gitu, iya. tapi aku enggak gitu. Sampai Terus- sekarang belum terbiasa. Mentai Mentai juga. ya. Mentai pun udah beberapa kali makan, tetap nggak bisa terbiasa. Waktu sensasi meletup di mulut itu tuh kayak Bocor. Iya. Iya ya. Kan kalau di Jepang ini juga daerah laut kan, Iya. kebanyakan kan kaisen, makanan laut. Kalau ikan kan kita udah bisa lah nemukan di Indonesia ya. Bagaimana dengan hidangan telur ikan? Iya. Enggak juga ya. Dame. Eh, ya. Kalau aku dari banyak yang disebutkan tadi, yang terbiasa sih enggak, suka juga enggak, tapi bisa dimakan itu satu. Natto bisa ya, bisa doang, tapi enggak terbiasa, enggak suka. Mau makan, mau gitu. Terus kayak tamago kake gohang, suka juga enggak, terbiasa enggak, tapi kalau disuruh makan masih bisa, masih bisa makan. Itu sih dua itu. Kalau sushi mentah itu suka enggak, tapi bisa mau ya. Sushi kan mentah, sashimi mentah kan. Itu walaupun nggak terbiasa, bilang suka juga enggak, bukan favorit. Karena kan kalau kita misalnya ngomong sama orang Jepang, kamu suka sushi? Oh, daisuki, suka banget sushi bisa dibilang sushi daisuki. Padahal pas nanti dibawa ke restoran sushi ini apa? Kalau dulu ya temen Ya, bisa kalau- ditanya sukanya apa masakan Jepang, oh sushi. Kalau orang Jepang pun kita ngomong kan ke teman-teman kan, kamu suka sushi? Dia suka banget sushi. Pas dibawa ke restoran sushi, dia makan sushi banyak. Emang ya Orang Jepang ya. orang Jepang gitu. Tapi kan kalau kita bilang suka enggak ya, tapi boleh bisa dimakan Boleh lah. lah. Boleh bisa makan sushi lah. Itu kalau dari segi makanan ya. Terus kalau dari segi kebiasaan mungkin apa ya? Kalau yang nggak terbiasa, kalau aku dulu nggak terbiasa buat ganti baju depan orang lain, itu berasa banget gitu. Karena aku paling anti dulu misal ganti baju depan orang lain. Aku juga. Tapi ketika di Jepang kita masuk ke ruang ganti itu orang pada buka baju semuanya gitu loh kayak. Jadi polos nyantai dong. aja polos. Iya. Gitu kan. Tapi mereka ganti baju nyantai aja gitu loh kayak mau ganti baju mau buka semuanya sampai daleman pun dibuka gitu. Aku waktu itu pas awal-awal tuh kaget banget ya. Iya. Culture shock rasanya gitu kayak jantung tuh berasa naik ke sini gitu kan kaget gitu kan. Aduh orang mau kayak gini masa kita kan nggak saling kenal gitu masa iya ganti baju depan aku gitu. Nah itu awal-awalnya aku nggak terbiasa tapi sekarang mungkin udah mulai terbiasa. Tapi sekarang udah nggak kebiasaan lagi sih kayaknya soalnya udah nggak pernah kayak gitu lagi. Iya ya. Kalau aku sih mungkin juga sama ya seperti itu karena kan dulu karena tinggal di hotel, kerja di hotel, tinggal di hotel, jadi fasilitas hotel kan bisa dipakai semuanya, boleh termasuk onsen kan, pemandian panas. So, Dulu kita
waktu baru-baru datang ke Jepang, kita bertiga-tiga kan, ke onsen yuk, kan belum pernah nih pengalaman onsen, masuk onsen, lihat orang semuanya polosan gitu loh, kita pakai handuk, kita diliatin gitu loh. Ya. Kok kita yang diliatin gitu kan? Terus Karena itu aneh ya jatuhnya kalau di Jepang ya. Awal-awal kita pakai handuk aja gitu kan, biasa-biasa. Lama-lama ya kita juga sama-sama ikut polosan sama orang Jepang. Makanya karena aku udah 3 tahun ganti baju depan orang terus, waktu aku main ke hotelnya Pau terus nyoba onsennya, aku udah nyantai waktu itu nggak pakai baju lagi. Iya. Bahkan sampai ngobrol-ngobrol gitu. Kalau dipikir-pikir aneh ya. Tapi Niki sebenarnya itu malu banget, ya ampun muka aku merah. Tapi kayak malu banget sebenarnya gitu di momen itu waktu aku ngomong sama Saki ya. Ngomong sama Saki-chan gitu kan. Polosan Dia polosan, aku polosan gitu loh kan, kayak aduh. Iya. Tapi ya kayak gimana ya, mungkin udah terbiasa lah gitu kan dulu itu karena udah terbiasa, jadi udah biasa aja. Sekarang sih kalau misalnya pergi ke onsen gitu, tapi sekarang sih mungkin kayaknya udah nggak terbiasa. Walaupun itu awal-awalnya aneh ya, orang masuk onsen polosan, apakah kita juga harus polosan? Ya, karena kalau di Jepang itu kan kalau misalnya masuk onsen itu kan emang nggak pakai apa-apa gitu. Cuman handuk pun juga nggak boleh sebenarnya gitu, karena handuk itu kan jatuhnya kotor. Aku pernah dimarahin waktu itu karena masuk onsen pakai handuk gitu. Ya itu kotor jatuhnya, walaupun handuk bersih pun yang kita bawa ke dalam itu jatuhnya kotor. Iya. Nah cuma waktu itu kita pernah ke onsen yang di Beppu, waktu itu ya masih dengan cara yang seperti biasa lah ya, karena udah terbiasa jadi udah nyantai sih. Untungnya gitu. karena nggak ada orang jadi. Ya waktu itu kebetulan juga sepi di nggak ada orang. Onsen gitu ya. Mungkin itu jadi sesuatu yang mungkin aneh, tetapi sekarang udah terbiasa gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomong sama orang Jepang ya, kalau di Indonesia pemandian air panasnya orang minimal pakai ini loh, harus pakai dalam loh, minimal pakai sempak loh gitu. Kok gitu loh. Ini kalian yang aneh itu lanjut maksudnya. Dulu malu banget awal-awal. Iya. Itu sih kalau mungkin dari segi kebiasaan ya. Terus juga kebiasaan yang sekarang ya sampai ke bawah ya. Kalau mungkin kalau di Indonesia itu pasti bakal kena komplain sama orang tua ataupun orang-orang Indonesia. Kebiasaan yang buruk yang aku dapatkan itu adalah ketika makan sambil berdiri. Kebiasaan makan berdiri saat di Jepang. Ya karena gitu. di Jepang kita kadang kan kita sambil kayak sambil jalan aja kita makan. Iya. Kan? Atau misalnya sambil berdiri kita makan. Kan makan ada banyak ya. Berdiri. Ya kan banyak ya gitu kan, udah kayak jalan-jalan di jalan pun kan di Jepang juga banyak gitu orang makan sambil berdiri gitu. Di stasiun tempat udon gitu kan. Ya emang gak ada kursi di situ. Ya kan? emang gak disediain karena emang buru-buru gitu. Jadi kayak udah kebiasa gitu kayak makan tuh sambil berdiri gitu. Kalau di aku sih kasusnya aku pakai tangan kiri. Kalau di Jepang itu kita mau ngasih apapun gitu, mungkin awal-awal bagi orang yang baru datang ke Jepang mungkin agak culture shock ya, karena orang Indonesia kan paling pantang sebenarnya ngasih dan terima pakai tangan kiri gitu kan. Nah pas aku nyampe di sini orang pakai tangan kiri ya aku terima pakai tangan kanan awal-awalnya gitu. Terus lama-lama kebiasaan mereka pakai tangan kiri, aku pakai tangan kiri juga gitu. Sekarang kalau ngasih itu pun juga pakai tangan kiri. Nyampe di rumah nggak boleh, kena marah gitu. Dan sekarang pun kayak gimana ya, kayak memperbaiki lagi. Sebisa mungkin memperbaiki lagi, jangan sampai kebiasaan ngasih pakai tangan kiri gitu. Dulu aku sempat minta maaf gitu kan. Maaf ya aku ngasihnya pakai tangan kiri. Nah merekanya bingung gitu, orang Jepangnya bingung. Kenapa lu minta maaf gitu? Lah aku juga bingung. Lah kenapa mereka nanya gitu loh? Lah kok nanya gitu kan? Terus baru aja dijelasin, di Indonesia kalau misalnya ngasih atau nerima pakai tangan kiri itu nggak sopan gitu. Gitu dia bilang, di Jepang mah nggak ada gitu, di Shinai deh gitu. Iya. Kalau aku memang dulu itu waktu di hotel sih mulainya kan, kita kadang ada waktu makan gitu kan, istirahat makan bareng-bareng. Kadang kursi itu terbatas. Kursi itu terbatas gitu kan. Kita lihat orang duduk makan, oke. Tapi ada sebagian teman-teman yang nggak dapat kursi gitu kan, teman-teman yang orang Jepang. Jadi mereka itu makan, cewek-cewek itu makan sambil berdiri aja. Berdiri aja ya. Maksudnya nggak apa-apa ini makan berdiri ya. Awalnya karena kita nggak dapat kursi gitu kan, nggak mungkin duduk di meja gitu kan. Iya. Nah, kita makan nggak dapat kursi, kita juga ikut makan sambil berdiri sambil ngomong-ngomong gitu. Nah lama-lama kebiasaan, ternyata jadilah terbiasa makan sambil berdiri seperti itu. Walaupun kadang ya sering dikomplain sama orang yang sudah tua di Jepang, nggak boleh makan sambil berdiri gitu. Cuma itu hanya berlaku di lingkungan lama aja gitu. Kalau orang-orang baru, orang-orang zaman sekarang, mereka makan sambil berdiri itu nggak masalah. Tetapi kalau yang masih nenek-nenek itu masih ngomplain ya, duduk makan dibilang gitu. Itu sih paling
Tapi kalau masalah tangan kiri tangan kanan sampai sekarang pun ngasih barang atau ngasih kembalian itu masih pakai tangan kanan aku. Aku masih. Kalau misalnya kayak apa kan, bawa makanan ke tamu misalnya satu kasih gitu kan. Nanti pas yang di tangan kiri ini mau ngasih ke meja ini, pindahin ke kanan, kasih. Udah kebiasaan lagi. Kalau dulu iya aku terbiasa pakai tangan kiri dulu gitu loh. Nah sekarang udah biasain lagi pakai tangan kanan karena kan udah diservis kan. Kan dibilang servis pun sebenarnya kita waktu pergi main pun juga orang juga ngasih pakai tangan kiri kadang ke kita gitu. Tapi kitanya aja yang kayak membiasakan diri kita jangan sampai pakai tangan kiri lagi. Iya. Jadi memang ya seperti kalau kata-kata orang dulu ya, kalau misalnya kita menemukan sesuatu yang baru, tempat yang baru ya kita ngambil yang baik-baiknya aja gitu. Yang buruknya nggak usah diambil. Jeleknya ditinggalin. Dan sekarang pun memang ada beberapa hal yang mungkin dulu aneh sekarang terbiasa, juga ada beberapa hal yang aneh sampai sekarang nggak terbiasa seperti itu ya. Memang mungkin buat teman-teman yang pengen berangkat ke Jepang nanti, mungkin saat nyampe Jepang ada beberapa hal yang bikin jadi teman-teman itu kaget, culture shock mungkin. Buat yang suka buang sampah itu nggak bisa buang sampah sembarangan lagi gitu kan, karena kan ada beberapa orang yang saat kita pulang aja dulu waktu itu pulang ke Indonesia kemarin. Orang enak aja buat sakit gitu kan. Lihatnya sakit karena aku tipenya kan kita berdua gitu. Memang gak dari dulu emang gak suka buang sampah sembarangan. Sejak di Indonesia pun juga kita gak suka buang sampah sembarangan. Jadi sampah kalau misalnya nggak ada tong sampah kita bawa pulang lagi. Kalau dulu, jadi pas nyampe di Jepang sih kita nyantai aja kalau nggak ada tong sampah gitu loh. Memang dari dulu sejak di Indonesia, ketika nggak ada tempat sampah pun memang suka masukin ke kantong gitu kan. Kalau mungkin ayah kalau tahu gitu, di keranjang motor aku kan pakai motor matic dulu tuh, di keranjang motor itu banyak sampah gitu karena habis makan habis minum buang sampah ke sana gitu. Karena kan ada orang yang di misalnya habis makan minum merokok apalagi kan itu buang aja di jalan seperti itu. Nah itu sakit ngeliatnya. Kebetulan karena memang kita seperti itu di Indonesia, jadi mungkin masalah sampah nggak terlalu berasa lah apanya di kita, justru ya biasa aja nyampe di sini yang nyantai aja gitu. Karena udah kebiasaan dari Indonesia udah kayak gitu. Ya. Kalau satu lagi sih aku paling ya kaos kaki satu lagi. Kaos kaki ya? Iya. Kalau kaos kaki kalau misalnya di Jepang itu hampir satu harian 24 jam itu pakai kaos kaki terus. Orang Jepang kebanyakan seringnya pakai kaos kaki sama sepatu. Pakai sepatu. Nah, kalau mana-mana ya. Kalau sampai sekarang aku pakai sendal aku nggak bisa. Aku kalau musim panas pakai sendal. Kecuali musim dingin aja sih. Musim dingin pakai sepatu keluar. Kalau selain musim dingin pasti pakai sendal dan nggak pakai kaos kaki. Aku nggak pernah. Makanya sering diliatin sama orang Jepang gitu kan. Itu sih beda kita sama orang asing sama orang Jepang gitu. Kalau orang Jepang ya, maupun dia cuman ke minimarket depan gitu, mereka keluar pakai sepatu gitu. Nggak mungkin pakai sendal. Jarang-jarang. Karena kalau sebagai orang Asia Tenggara yang banyak, aku tetap pakai sendal. Kecuali musim dingin ya dingin. Nah satu lagi nih, ini satu baru ingat nih. Nggak cuma di Indonesia, di Jepang pun ya, serius ini sampai sekarang ya, aku nggak terbiasa dengan toilet duduk. Sampai sekarang, shoganai dekedo, narenai. Nggak bisa, mau gimana ya? Mau gimana lagi? Mau nggak mau harus pakai toilet duduk, tapi harus dipakai gitu. Tapi Nihon Benki kan juga ada itu. Itu lebih nggak mau lagi. Aku dulu karena pernah nyoba sekali waktu di Indonesia ada yang kayak gitu di rumah sepupu. Aku nggak mau nyoba toilet yang Nihon style itu. Aku emang udah suka toilet duduk dari dulu. Toilet duduk pun sampai sekarang nggak. Terus ini nggak kebiasaan udah 5 tahun nih Jepang nih. Nggak tahu ya, kita buat teman-teman yang tinggal di Pulau Jawa atau tinggal di Jakarta mungkin sudah sering ya melihat tempat duduk ya. Tetapi kalau kita yang tinggal di Sumatera, apalagi tinggal di daerah ya, dibilang desa, kita nggak tinggal di desa, tapi kebanyakan kan kalau di Padang orang toiletnya toilet jongkok kan? Iya jongkok. Nah kebiasaannya itu, nah jadi pakai toilet duduk tuh sampai sekarang nggak bisa. Bahkan kemarin sempat pas pulang ke Indonesia itu di rumah sekarang udah ganti toilet duduk, nggak ngerti cara makainya gitu. Ya kalau misalnya ada flash, ada eco flash gitu kan, ide nggak masalah. Tapi ini tidak bisa sekali sampai sekarang. Nah, jadi paling itu sih mungkin sedikit hal yang bisa kita bagikan ya kepada teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman juga nanti bisa tahu, seperti ini ya. Ya, sebenarnya sih masih banyak ya, cuma durasi. Ya, durasi dan kita juga mau keluar. Nah, jadi buat teman-teman kalau masih ada pertanyaan silahkan tulis di komen. Kita bakal jawab sebisa mungkin dan sampai ketemu di video berikutnya. Dan mulai gelap ya.